Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta MPLS SMK Yapi Wonosari tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas mengenai wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, mohon disimak dengan seksama sedikit pemaparan mengenai wawasan kebangsaan. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencangkup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Itu menurut Suhadi dan Sinaga 2006. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara itu sendiri akan dirinya dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, wawasan kebangsaan itu adalah konsep pandang kita terhadap landasan akan kesadaran kita sendiri terhadap negara ini, bahwasanya kita memiliki negara dan lingkungannya itu juga negara kita. Lalu mengapa wawasan kebangsaan itu harus ada? Ya, tentunya harus ada ya. Di sini disampaikan bahwasanya wawasan kebangsaan Indonesia bertujuan menolak segala diskriminasi, suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, kegolongan, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial guna membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Artinya, ketika kita berada di suatu bangsa, kita harus memiliki wawasan kebangsaan terhadap bangsa itu sendiri. Dan lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah 4 pilar kebangsaan, di mana 4 pilar ini sangatlah penting. Dan 4 pilar ini adalah inti dari wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila. Tentu saja Pancasila ya, yang sudah dari SD kita diberikan ajaran Pancasila. Ada 5 sila, ya tentunya kalian harus hafal dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, di mana undang-undang ini menjadi dasar hukum di seluruh tataran kepemerintahan di suatu bangsa atau di negara Indonesia kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pilar yang ketiga ini adalah negara kita itu sendiri. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu. Yang sering juga kita dengarkan sejak kita dulu, bahwasanya Indonesia itu berbeda-beda namun kita tetap satu. Kemudian adalah materi berikutnya adalah pemahaman wawasan kebangsaan itu meliputi 4 juga. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah bela negara atau jiwa patriotisme. Kemudian yang ketiga adalah menghormati perbedaan atau toleransi. Kemudian yang keempat adalah gotong royong atau peduli kepada sesama. Pemahaman wawasan kebangsaan ini seringkali kita terapkan di dalam sekolah. Adapun contoh-contohnya nanti saya akan berikan. Di antaranya contoh bagaimana cinta tanah air itu diwujudkan dalam kegiatan di dalam sekolah. Oke, kita coba langsung masuk ke contoh-contohnya ya. Oke, contoh yang pertama adalah cinta tanah air. Itu adalah contohnya adalah upacara bendera. Kemudian ada pramuka. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu bela negara dan contohnya adalah baksos.
ya baksos, diajari baksos, kemudian mengerjakan tugas ini berkaitan dengan pembelajaran, kemudian tonti. Kemudian contoh yang ketiga, menghormati perbedaan dan gotong royong. Oke, untuk contoh yang ketiga dan keempat ini sama, artinya menghormati perbedaan, kita pasti dilahirkan berbeda. Tentunya banyak perbedaan di antara kita semua, namun karena kita memahami wawasan kebangsaan, maka kita harus menghormati atas perbedaan itu. Sehingga keharmonisan dalam suatu organisasi atau suatu kelompok itu bisa terjalin, dan tentunya nilai gotong royong juga bisa terwujud. Di sini dicontohkan di SMK Yapi ada kerja bakti bersih kali, kemudian bersih pantai. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh pemahaman atas wawasan kebangsaan yang sudah diterapkan di SMK Yapi. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu makna wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, kita mementingkan kebangsaan kita terlebih dahulu daripada kepentingan kita pribadi. Kemudian yang kedua adalah wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Jadi kita harus mengembangkan persatuan dan kesatuan kita bagaimanapun itu caranya, sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda tetap satu itu dapat dipertahankan. Kemudian yang ketiga adalah wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Artinya bagi orang-orang yang licik, dia tidak memahami apa itu wawasan kebangsaan. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu masih dalam makna wawasan kebangsaan bagi Indonesia yang poin keempat. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Jadi adanya Pancasila ini sangat membantu bangsa kita merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia ini. Dan yang kelima adalah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Oke, selanjutnya materi berikutnya adalah nilai dasar wawasan kebangsaan. Ada 6 poin. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga adalah cinta akan tanah air dan bangsanya. Dan yang keempat adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima adalah kesetiakawanan sosial. Kemudian yang keenam adalah masyarakat adil dan makmur. Kemudian yang terakhir adalah asas wawasan kebangsaan, di mana ada 6 poin yang harus kita ketahui agar supaya kita memang benar-benar memahami apa itu wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah kepentingan tujuan yang sama. Artinya kita harus dengan wawasan kebangsaan ini kita mengerti tujuan kita itu sama. Kemudian kembangkan rasa solidaritas yang tinggi. Kemudian adil atau keadilan, kemudian kerjasama yang baik, kemudian kejujuran itu penting, dan yang keenam adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Artinya yang sudah disepakati ya suka nggak suka, yaitu adalah kesepakatan bersama, kita harus menerimanya. Itu tadi sedikit pemaparan mengenai materi wawasan kebangsaan. Kita berharap bahwasanya seluruh peserta MPLS SMK Yapi Wonosari dapat memahami dengan seksama apa wawasan kebangsaan dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari
sehingga apa yang sudah menjadi tujuan dari wawasan kebangsaan ini bisa tercapai. Terlebih lagi, kalian adalah generasi bangsa, penerus bangsa, dan penerus-penerus pemimpin yang akan datang. SMK Yapi, hebat, bisa, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.